Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi pada video pembelajaran di channel Onzi Gotun untuk mata pelajaran biologi kelas 10 MIA. Pernahkah kalian menderita sakit flu atau influenza? Apa yang kalian rasakan ketika menderita penyakit flu? Bersin-bersin? Nah, lalu apa penyebab dari penyakit tersebut? Nah, untuk menjawabnya, mari sama-sama kita pelajari bab berikutnya. Nah, bab yang keempat, kita akan membahas mengenai virus. Kompetensi dasarnya, menganalisis struktur, replikasi, dan peranan virus dalam kehidupan, serta melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan sejarah penemuan virus dan menganalisis ciri-ciri virus. A. Sejarah penemuan virus. Penelitian tentang virus pertama kali dilakukan pada tahun 1883, yaitu oleh Adolf Meyer. Beliau menemukan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Setelah diteliti, ternyata bintik-bintik tersebut disebabkan oleh penyakit mozaik yang menular. Ia kemudian mencoba menularkannya ke tanaman sehat dengan menyemprotkan getah dari tanaman yang sakit. Nah, ternyata tanaman yang sehat tersebut menjadi tertular. Ia juga menyelidiki getah pada tanaman yang ditulari, tapi ia tidak menemukan apapun. Nah, berdasarkan penelitiannya tersebut, ia menyimpulkan bahwa penyebab penyakit mozaik yang ditandai dengan adanya bintik kuning berupa bakteri yang berukuran sangat kecil. Lalu pendapat Meyer diuji kembali pada tahun 1892 oleh Dmitri Ivanovsky. Beliau menyaring ekstrak daun tembakau dengan saringan bakteri agar tidak lolos dan diperoleh filtrat daun tembakau. Selanjutnya disemprotkan ke daun tembakau yang sehat. Dan ternyata daun tersebut tertular penyakit mozaik. Sama halnya dengan Meyer, ia pun berkesimpulan bahwa penyakit mozaik pada tanaman tembakau disebabkan oleh bakteri yang berukuran sangat kecil. Nah, selanjutnya adalah penemuan dari Wendell Stanley pada tahun 1935. Di mana beliau berhasil mengkristalkan partikel mikroskopis penyebab mozaik pada daun tembakau yang kemudian diberi nama tobacco mosaic virus. Jadi virus pertama yang ditemukan adalah jenis TMV, yaitu yang menyerang pada daun tembakau oleh Wendell Stanley. Nah, keberhasilannya ini semakin mendorong berkembangnya cabang biologi yang mempelajari tentang virus atau yang disebut dengan virologi. B. Ciri dan sifat-sifat virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin yaitu virion, yang berarti racun. Hal ini disebabkan karena hampir semua virus mengakibatkan penyakit, baik pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Menurut para ahli, virus memiliki dua sifat. Sebagai makhluk hidup, karena virus dapat bereproduksi dan memperbanyak diri serta mempunyai DNA atau materi genetik. Tapi virus juga bisa dikategorikan sebagai benda mati. Hal ini karena virus dapat dikristalkan sehingga menyerupai benda mati. Satu, virus bukan merupakan sel atau aseluler. 2. Virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup, yang artinya virus hanya dapat hidup jika menginfeksi sel-sel hidup, karena virus tidak dapat melakukan metabolismenya sendiri. 3. Virus memiliki salah satu dari macam asam nukleat, bisa RNA atau DNA,
yang akan digunakan oleh virus sebagai materi untuk bereproduksi pada sel hospesnya. 4. Dapat dikristalkan. 5. Ukurannya ultra mikroskopis, yaitu sekitar 10 nanometer sampai dengan 300 nanometer. Nah, perhatikan di sini adalah perbandingan daripada ukuran virus dengan organisme mikroskopis lainnya, ya. Nah, ini bakteri. Ya, bakteri itu ukurannya sekitar 1 mikrometer. Ya. Lalu sebelumnya ada smallpox virus, ya, virus yang menyebabkan penyakit cacar. Ada flu virus, poliovirus. Ya. Nah, itu ukurannya jauh lebih kecil daripada bakteri. Nah, ini perbandingan ukuran virus dibandingkan dengan organisme lainnya. Nah, virus, ya, ini berwarna hijau, ini diperbesar, yaitu ukurannya 0,2 milimikron. Ya. Kemudian sel bakteri, nah, ini berwarna biru, ya, ternyata lebih besar daripada virus. Kemudian bandingkan dengan sel eukariotik, ya tentu ini akan jauh lebih besar. 6. Bentuknya beragam atau bervariasi. Ada yang berbentuk batang, ada yang berbentuk bola, spiral, polihidris, dan bentuk T. Nah, seperti ini contohnya. Virus HIV, nah bentuknya bulat. Kemudian bakteriofage, ini bentuknya seperti huruf T. Lalu virus influenza yang berbentuk bulat. Kemudian adenovirus yang berbentuk polihidris, ya, atau segi 6. Kemudian ada TMV yang berbentuk batang, dan virus Ebola yang berbentuk spiral. Struktur tubuh virus. Nah, ini sebagai perbandingan, ya, ada bakteriofage yang berbentuk huruf T dan virus influenza yang berbentuk bulat. Nah, kalau kita perhatikan di sini pada bakteriofage ada bagian kepala, ada bagian leher, dan ada bagian ekor. Lalu pada bakteriofage dan influenza itu memiliki asam nukleat, di mana asam nukleat pada bakteriofage yaitu jenisnya adalah jenis DNA, sedangkan asam nukleat pada virus influenza itu jenisnya adalah RNA. Baik pada bakteriofage dan influenza ini dilindungi oleh kapsid protein atau selubung protein yang disebut dengan kapsid. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak uraian masing-masing bagian-bagian tubuh pada virus. Yang pertama adalah kepala atau head. Bagian tersebut berisi asam nukleat yang diselubungi oleh protein yang disebut dengan kapsid. Nah, kapsid tersusun dari unit-unit protein yang disebut dengan kapsomer yang berperan dalam memberi bentuk pada virus. Asam nukleat digunakan sebagai pengendali daripada proses replikasi virus pada sel hospesnya. Berdasarkan jenis asam nukleatnya, virus dibedakan menjadi dua, itu virus DNA dan virus RNA. Contoh dari virus DNA adalah herpes virus, penyebab penyakit herpes, dan pox virus, penyebab penyakit cacar. Sedangkan virus RNA, ya, itu contohnya adalah rhabdovirus, penyebab penyakit rabies, ya, kemudian orthomyxovirus, penyebab penyakit influenza, dan retrovirus, penyebab penyakit campak. 2. Leher virus merupakan penghubung kepala dan ekor. 3. Ekor virus terdiri dari selubung ekor yang berfungsi sebagai alat penancap ke tubuh organisme yang diserang. Jadi bagian bawahnya ini terdapat jarum penusuk, ya, alat untuk menancap pada sel hospesnya. Kemudian pada bagian serabut ekor itu terdapat reseptor yang berfungsi sebagai penerima rangsangan pada saat melakukan replikasi virus pada sel inangnya. Nah, ini gambar daripada bakteriofage atau virus yang bentuk huruf T, ada bagian kapsid, ya. Kemudian ini bagian kapsidnya berbentuk polihidral atau segi 6, kemudian di dalamnya ada DNA, kemudian ada bagian leher, ada selubung ekor,
Ya, ada jarum penusuk dan ada serabut ekor. C. Bakteriofage. Bakteriofag adalah virus pemakan bakteri yang ditemukan oleh Frederick Ward dan Felix de Herel sebagai partikel yang menyebabkan sel bakteri pecah. Nah, terdiri dari kepala, ekor, dan serabut. Bakteriofag mudah untuk dikembangbiakan pada sel bakteri. Salah satunya adalah fag yang bersifat parasit pada bakteri E. coli atau yang disebut dengan Vecti. Nah, untuk lebih jelasnya, simak video mengenai bakteriofage berikut. The T4 phage initiates infection of an E. coli bacterium by recognizing cell surface receptors of the host with its long tail fibers. A recognition signal is sent through the long tail fibers to the base plate. This unravels the short tail fibers that bind irreversibly to the E. coli cell surface. The base plate changes conformation and the tail sheath contracts, causing GP5 at the end of the tail tube to puncture the outer membrane of the cell. The lysosome domain of GP5 is activated and degrades the periplasmic peptidoglycan layer. The remaining part of the membrane is degraded, and DNA from the head of the phage can travel through the tail tube and enter the E. coli. After the life cycle is complete, the host cell bursts open and ejects the newly built viruses into the environment, destroying the host cell. Berikut adalah bentuk-bentuk dari bakteriofag T. Ada T1, T2, dan T3. Nah, demikian materi pembelajaran virus part ke-1-nya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya, part 2 untuk bab virus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.